Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahma Aziza. Saya dari Prodi D4 Keuangan kelas 1C. Di sini saya akan membagikan video mengenai pembahasan format-format yang akan digunakan pada sebuah karya ilmiah. Nah, di sini saya akan menggunakan software dari VPS Office. Nah, jadi tampilan pertama yang akan kita lihat saat membuka VPS Office adalah seperti ini. Nah, jadi seperti ini teman-teman tampilan awalnya. Nanti kita langsung saja membuat dokumen baru ya, filenya berbentuk dokumen dan kita klik blank ini. Nah, setelah kita membuat dokumen baru, tentunya apa sih yang harus kita perhatikan dalam pembuatan karya ilmiah? Kita tentunya harus memperhatikan aturan-aturan yang berlaku. Seperti halnya kertas apa sih yang akan kita gunakan? Di sini kita akan menggunakan kertas ukuran A4. Nah, bagaimana sih cara kita menggantinya? Kita akan pergi ke page layout, kemudian kita pilih size, dan disitu kita akan menemukan berbagai macam ukuran kertas yang bisa digunakan. Jadi contohnya seperti ini. Nah teman-teman, jadi kita bisa klik page layout ini ya teman-teman. Kemudian dari home ini tadi kita klik page layout, kemudian kita klik size. Nah di sini kebetulan di VPS Office saya sudah menggunakan ukuran A4. Nah, setelah kita ganti ukuran kertas yang kita gunakan, apa sih yang perlu kita perhatikan lagi? Jadi di sini kita perlu memperhatikan antara jarak teks yang kita akan ketikkan nanti dengan tepi-tepi kertas yang kita gunakan ya. Biasanya pada sebuah karya ilmiah kita menggunakan ukuran 3 cm untuk bagian atas, bawah, dan samping kanan. Kemudian untuk bagian kiri kita akan menggunakan ukuran 4 cm. Nah, bagaimana sih caranya? Nah teman-teman, pada menu page layout ini tadi kita bisa menemukan margins ya teman-teman. Kita bisa klik di sini dan kita bisa custom di sini ya teman-teman. Nah, untuk ukuran-ukurannya sendiri tadi kita menggunakan ukuran cm, kita ganti. Di sini kita ganti 3. Nah, untuk ukuran atas, bawah, dan samping kanan itu menggunakan ukuran 3 cm, dan untuk yang samping kiri kita menggunakan ukuran 4 cm ya teman-teman. Nah, ini kita ganti dengan 4 cm di bagian kiri. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita bisa langsung saja membuat karya ilmiah. Nah, kita dalam membuat karya ilmiah tentunya kita memiliki aturan yang digunakan. Di sini kita bisa kembalikan ke menu home ya teman-teman. Jadi ke menu home. Nah teman-teman, di sini untuk bagian normal ini akan saya gunakan untuk format bagian isi ya. Di sini saya akan custom dengan caranya klik kanan. Kemudian ini ada modify style. Nah di sini kita bisa format ya teman-teman dengan font yang akan kita gunakan, yaitu Times New Roman. Di sini klik, kita cari Times New Roman. Karena ini isi, kita tidak perlu membuat hurufnya menjadi tebal ya, cukup regular saja. Nah, karena ini isi, kita menggunakan ukuran 12 cm, 12 ya ukurannya untuk. Nah, seperti ini, dan kita klik OK. Nah, untuk jaraknya kita klik bagian paragraf ini. Nah, kita menggunakan ukuran 1,5 seperti ini ya. Kemudian karena ini bagian isi, kita menggunakan rata kanan kiri ya teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, ini kita klik, kemudian kita klik OK. Nah, nanti formatnya untuk bagian isi sampai ke bawah akan seperti ini. Nah, kemudian untuk bagian heading 1, untuk bagian heading 1 saya akan menggunakan untuk format dari penamaan judul. Nah, di sini seperti ini caranya. Nah, jadi pada bagian heading 1 ini kita klik kanan, kemudian kita modify style. Nah, sama seperti tadi, berhubung ini adalah penamaan judul, kita menggunakan ukuran 14 ya teman-teman. Nah, kemudian kita klik bagian tengah ya, seperti ini.
Untuk jarak paragrafnya juga kita ganti menjadi 1,5. Nah seperti ini, kita klik OK. Nah jadi seperti itu. Kemudian apalagi yang perlu diubah di sini, untuk subbab saya akan menggunakan heading 2. Nah caranya sama seperti tadi. Nah untuk subbab kita menggunakan heading 2, kita klik kanan, ini kita klik heading kanan ini ya, kita klik kanan. Kemudian karena itu subbab, kita pakai ukuran 12 ya teman-teman. Nah seperti ini. Lalu untuk jaraknya juga kita atur jadi 1,5. Nah seperti ini, kita klik OK. Jadi sama aja ya caranya untuk normal, heading 1 dan heading 2, cuman beda di penggunaannya saja. Setelah itu kita bisa langsung saja ketikkan karya ilmiah yang akan kita buat. Nah jadi kita langsung salin saja dari bahan yang telah diberikan. Nah ini akan saya copy terlebih dahulu. Nah untuk penamaan bab teman-teman, kita copy dulu. Nah, seperti ini, kita klik. Nah seperti ini, jadi otomatis akan mengikuti format yang telah kita atur tadi. Kemudian kita klik enter. Kemudian untuk bagian subbab itu juga kita menggunakan heading 2 yang telah kita atur tadi ya teman-teman. Jadi kita tinggal jadi kita sebelum mengetik atau menuliskan teksnya, kita klik dulu heading 2, kemudian baru kita klik subbabnya agar nanti subbabnya mengikuti format yang telah dibuat. Nah caranya seperti ini. Nah sebelum kita menuliskan teks yang akan kita buat untuk subbabnya, kita klik dulu heading 2 seperti ini. Nah kemudian kita isikan judul subbabnya tadi ya teman-teman, dan kita klik. Nah seperti ini teman-teman. Jadi nanti formatnya akan mengikuti heading 2 dan yang bagian ini mengikuti heading 1 ya. Setelah itu kita isikan topiknya. Nah untuk topik sendiri ini nanti formatnya saya memakai yang normal itu tadi ya teman-teman. Langsung saja kita salin. Nah kita copy ya, seperti ini teman-teman. Nah otomatis ini nanti akan mengikuti format yang telah kita buat ya. Jadi udah rata kanan kiri, menggunakan font Times New Roman dan ukuran 12 juga. Nah setelah itu kita bisa lakukan hal yang sama pada subbab-subbab berikutnya ya. Ini termasuk subbab. Nah ini saya blok, kemudian saya pakai heading 2. Nah otomatis akan seperti ini. Nah teman-teman, setelah itu kita bisa lakukan hal yang sama pada subbab-subbab selanjutnya ya. Jadi untuk bagian subbab, kita klik heading 2 terlebih dahulu, baru kita ketikkan subbabnya, lalu kita enter, lalu kita alihkan ke normal lagi untuk bagian isinya. Jadi nanti formatnya akan sesuai. Jadi seperti ini. Nah, di sini kita copy untuk isi bagian subbab yang kedua. Nah, ini Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi dia otomatis akan tetap mengikuti karena ini bagian isi. Kita pakai yang normal. Untuk bagian nama subbab kita pakai heading 2. Nah udah sesuai ya teman-teman. Jadi seperti ini. Nah kita lakukan terus sampai subbabnya yang terakhir. Kita copy semua ya teman-teman ya. Nah ini juga bagian dari subbab. Kita klik heading 2 seperti itu ya teman-teman.
Nah, jadi seperti itu teman-teman. Untuk bagian subbab kita pakai heading 2 dan bagian isi kita pakai normal. Untuk bagian bab kita menggunakan heading 1. Nah, saya akan mengeditnya terlebih dahulu. Nah, setelah diedit, setelah semuanya subbabnya sudah terpenuhi, lalu kita bikin nomor, membuat nomor ya untuk subbabnya ini. Caranya bagaimana? Kita untuk membuat penomoran pada subbab kita bisa menggunakan numbering ya. Jadi di menu home itu nanti ada angka ya, jadi ada angka, kita klik saja dan untuk angkanya sendiri nanti bisa kita custom teman-teman. Jadi caranya seperti ini. Nah, untuk numberingnya sendiri sebelumnya kita blok dulu untuk subbab pertama ini, kemudian kita klik number ini ya. Nah, kita klik yang pakai angka saja. Di sini kita bisa custom ya, more numbering ini. Kemudian kita custom. Di sini saya akan menggunakan 2 angka ya. Nah, jadi di sini saya akan menambahkan angka 1 di depannya. Nah, jadi nanti formatnya akan seperti ini. Lalu kita klik oke. Nah, kita bisa menggunakan format pointer ya teman-teman. Di sini. Lalu kita format pada subbab-subbab yang lain. Seperti ini. Nah, nanti otomatis akan menyesuaikan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Setelah itu sudah selesai, lanjut untuk pembuatan gambar atau yang ada di situ. Di situ ada penggunaan shapes ya teman-teman, dan juga penamaan judul gambar. Di situ dengan bagaimana sih caranya kita membuat penamaan judul gambar itu? Di situ kita bisa klik nanti kita bisa klik reference ya teman-teman. Lalu kita klik caption dan kita buat label baru. Jadi caranya seperti ini ya. Nah, jadi kita klik reference ya, kita klik caption ini, kemudian kita new label. Pada bagian sini kita isikan gambar. Nah, seperti ini kita ketik gambar. Nah, lalu kita klik sorry. Di sini kita buatnya di sini ya teman-teman. Bagian sini. Oke. Setelah itu kita klik caption, kita buat label baru. Oke, ini kita klik oke. Nah, di sini kita bisa adjust juga ya, kita bikin miring seperti ini. Nah, kemudian di sini kita buat shapes-nya teman-teman. Nah, untuk membuat shapes-nya itu sendiri kita bisa klik insert ya teman-teman. Di situ ada menu shapes atau bentuk-bentuk ya. Di situ kita bisa membuat shapes sesuai apa yang kita inginkan. Nah, jadi contohnya seperti ini. Nah, kita klik insert ini ya teman-teman. Lalu di sini ada menu shapes. Nah, kita akan buat shapes-nya ya teman-teman seperti ini. Nah, ini sebagai contoh saja ya teman-teman. Nah, untuk bagian sini kita ganti warna pakai warna putih. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat lagi satu lagi bentuk arah panah seperti ini. Nah, kita tambahkan di sini. Nah, teman-teman, setelah kita menyusun shapes-nya sedemikian hingga sembilan rupa ya. Jadi sebenarnya kita tidak perlu untuk membuat shapes-nya satu-satu, itu akan memakan waktu yang lumayan lama. Jadi bagaimana sih caranya agar kita bisa langsung jadi ya? Karena di situ nanti akan ada beberapa shapes yang akan kita buat. Jadi kita bisa menggabungkan teman-teman, menggabungkan 3 shapes tadi menjadi satu agar kita lebih mudah untuk mengkopinya nanti. Jadi bagaimana caranya? Seperti ini. Teman-teman, caranya adalah kita klik salah satu shapes yang akan kita ini ya, dari 3 ini kita klik salah satu, terserah yang mana. Nah, di situ teman-teman, di situ ada tulisan drawing tools dan di sini ada tulisan selection plane ya teman-teman. Nah, seperti ini yang selection plane
ini selection pane ini kita klik. Nah setelah itu akan seperti ini. Nah kita akan lanjutkan. Caranya kita tekan Ctrl pada keyboard. Nah ini teman-teman kita tekan ya, sembari kita klik shapes yang sisa tadi ini, kita klik shapes yang akan kita gabungkan. Setelah itu, setelah seperti ini, kita bisa klik pada grup ini teman-teman. Nah ini akan jadi satu seperti ini. Nah setelah kita gabungkan ya teman-teman, kita bisa langsung copy dan kita tinggal susun saja, jadi tidak perlu untuk membuat shape satu-satu. Dan seperti ini akan lebih rapi ya dengan menggabungkan seperti ini. Jadi seperti ini ya caranya teman-teman. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah ini bisa kita kecilkan terlebih dahulu. Nah seperti ini kalau kita copy, lalu kita paste. Kita copy, kita paste seperti ini ya teman-teman. Nah jadi kita tinggal menyusun saja. Nah seperti ini. Nah lalu di sini ada panah yang tersisa ya teman-teman, yang seharusnya kita hapus. Lalu bagaimana sih caranya? Jadi karena ada panah yang tersisa tadi, kita caranya kita pecah lagi 3 shapes yang kita gabungkan tadi. Nah caranya sama, kita klik bagian grup ini gitu teman-teman. Nah lalu kita ungroup. Nah seperti ini. Lalu kita klik shapes yang akan kita hapus. Ini tinggal kita hapus seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita bisa memberikan judul ya atau teks pada shape-nya tadi dengan cara seperti ini. Biasanya di sini bisa langsung diklik 2 kali saja, itu langsung kita ketikkan huruf di sini akan langsung muncul. Nah seperti itu. Atau kita bisa ini ya, add text ini ya. Nah ini langsung nanti kita bisa muncul. Oh sorry, maaf, hurufnya pakai warna putih sebenarnya. Nah seperti ini ya teman-teman. Saya akan mengeditnya terlebih dahulu. Nah jadi seperti ini teman-teman. Mungkin itu dulu video dari saya mengenai pembahasan bab 1 pada karya ilmiah ya, mengenai format-formatnya. Apabila ada kesalahannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.